Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi bersama saya Muhammad Azwar. Kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai memahami definisi ciri-ciri fi'il ya, fi'il. Tapi ada baiknya kita mengulang kembali sehingga kita semakin memahami bahasa Arab, khususnya pelajaran yang sebelumnya. Definisi dan ciri-ciri isim, fi'il, dan harf. Definisi dan ciri-ciri. Kita akan mudah untuk mengidentifikasi fi'il atau kata kerja itu seperti apa. Baik, al-kalimah atau kata itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan al-ismu atau kata benda, kemudian al-fi'lu atau kata kerja, kemudian al-harf atau kata bantu. Seperti contoh kalimat di bawah ini, zahaba at-talibu ilal jami'ah. Zahaba ini adalah al-fi'l, kata kerja, at-talibu al-ismu, ila al-harf, kemudian al-jami'ah al-ismu. Dari sini kita bisa melihat ciri-ciri dari fi'il itu seperti apa. Zahaba ini adalah fi'il. Dan fi'il yang digunakan di sini adalah fi'il madhi. Kita akan lihat pembagian dari fi'il. Al-fi'lu itu sesuai dengan definisinya, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarin bi zaman. Apa-apa yang menunjukkan atas suatu makna yang pada dirinya itu terikat oleh waktu. Al-fi'l terbagi menjadi 3, al-madhi, al-mudhari, dan al-amr. Al-madhi itu adalah kata kerja bentuk lampau atau past tense dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah kita bisa lihat qoro'ah. Kemudian al-mudhari adalah kata kerja bentuk sekarang atau present tense dan juga bisa bentuk yang akan datang atau future. Contohnya adalah yakro'u. Kalau bentuk akan datangnya menjadi sayakro'u. Kemudian adalah al-amr, yaitu kata kerja perintah. Contohnya adalah ikro. Ini adalah kata kerja perintah. Kita lanjutkan. Al-madhi atau kata kerja bentuk lampau. Kita akan fokus pada fi'lu al-madhi pada pertemuan kali ini. Dan kita bisa melihat contoh-contohnya dan kita bisa mengidentifikasi daripada fi'il madhi ini. Di sini kita bisa melihat ad-dhamir, kata ganti ya. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun I, you, she, it, they, we. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia dia, kamu, anda, kami, ya, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti itu disebut dengan ad-dhamir. Kita bisa lihat di sini huwa, huma, hum. Ini adalah al-ghaib atau orang yang dibicarakan. Huwa artinya dia laki-laki. Huma mereka berdua laki-laki. Hum mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-ghaib. Ghaib, orang yang dibicarakan. Kemudian di samping kiri ini adalah al-wasnu, al-wazan ya, atau timbangan. Timbangan ini adalah cetakan ya, atau
bentuk yang bisa kita jadikan sebagai model untuk diterapkan pada kata kerja lainnya. Kalau huwa itu wazannya adalah fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Nah, ini kita bisa menjadikan sebagai contoh. Kemudian kita pindah, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Nah, yang ini disebut dengan al-ghaibah, orang yang dibicarakan juga tetapi untuk perempuan. Hiya di sini dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka lebih dari 2 orang perempuan. Perhatikan wazannya. Jika perlu kita coba hafalkan ya. Saya ulang kembali, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Anta kamu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kalian lebih dari 2 orang laki-laki. Dalam bahasa Arab disebut al-mukhatab atau orang yang diajak bicara atau lawan bicara kita, ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kemudian anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna. Anti kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antunna kalian lebih dari 2 orang perempuan. Ini disebut dengan al-mukhatabah atau orang yang diajak berbicara, lawan bicara kita untuk perempuan. Kemudian ana fa'altu, nahnu fa'alna. Saya baik laki-laki maupun perempuan, nahnu baik laki-laki maupun perempuan ya. Fa'altu, fa'alna. Ini disebut dengan al-mutakallim, orang yang mengajak berbicara. Nah, ini kita baru saja mempelajari domir, kata ganti, kemudian bagaimana timbangan-timbangan atau model yang bisa kita gunakan sebagai contoh di dalam menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab, khususnya fi'il madhi. Ini adalah contoh-contohnya. Teman-teman bisa menghafalkannya. Jika kita membacanya bisa kita baca seperti ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Seperti itu ya teman-teman, silakan kalian coba. Nah, bagaimana kita coba menerapkannya di dalam kata kerja fi'il madhi, dalam kata kerja contoh. Dalam kesempatan ini kita bisa menggunakan kata jalasa. Jalasa kita cek di dalam kamus bahasa Arab seperti kamus Al-Munawwir, artinya adalah duduk ya, jalasa. Kita coba terapkan kata jalasa tersebut ke dalam bentuk fi'il madhi dengan menggunakan semua domir yang ada. Maka menjadi jalasa, jalasa, jalasu. Ingat tadi wazannya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, sama kan? Sama ya kalau kita lihat polanya. Jadi bahasa Arab itu cukup mudah sebetulnya. Kita tinggal menggunakan pola atau yang biasa disebut dengan al-wazan. Kemudian jalasat, jalasata, jalasna. Ini sama dengan fa'alat, fa'alata, fa'alna. Oke. Jalasta, jalastuma, jalastum. Sama dengan pola fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ya. Lanjut, jalasti, jalastuma, jalastunna. Sama dengan pola fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Lalu lanjut, jalastu, jalasna. Ya, fa'altu, fa'alna. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Kita berhasil mencoba menerapkan kata kerja fi'il madhi dengan contoh jalasah ya.
Seperti itu. Baik, teman-teman, mari kita coba praktekkan ya. Di sini ada beberapa kata kerja. Ada qoro'ah yang artinya membaca, katabah yang artinya menulis, fatahah artinya membuka, ghasalah artinya mencuci, alimah contoh artinya adalah mengetahui, hasuna artinya berbuat baik, darosa artinya belajar, dan dhahaba artinya pergi. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan dengan menggunakan wazan yang tadi ya. Tentu saja teman-teman harus memperhatikan harokatnya ya. Ini harokatnya qoro'ah. Yang ini ada sedikit berbeda. Contohnya alima. Alima karena huruf keduanya ini diberi harokat kasroh. Kita tetap harus mengikuti kata kerja tersebut sebagaimana yang ada di dalam kamus atau contohnya. Dan kita juga bisa melihat di sini hasuna karena huruf keduanya adalah doma. Jadi teman-teman jangan sampai tidak memperhatikan harokat ini ya. Ya, sebagai contoh alimah maka menjadi alima, alima, alimu, alimats, alimata, alimna dan seterusnya ya. Seperti juga hasuna, 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 hasunu ya. Hasunats, hasunata, hasunna ya dan seterusnya. Teman-teman harus memperhatikan harokat-harokat yang ada. Silakan kawan-kawan praktekkan dari semua contoh dari fi'il madi ini. Nah, berikutnya kawan-kawan mari kita lihat contoh dalam Al-Quran. Ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena kita mempelajari bahasa Arab ini tujuan utama kita adalah untuk memahami Al-Quran, kitab suci kita sebagai seorang muslim. Nah, teman-teman contoh kita bisa melihat contoh berikut ini. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran. Sehingga dengan membaca Al-Quran kita bisa mengidentifikasi ini adalah fi'il madi, ini adalah fi'il mudhari, ini adalah fi'il amr, ini adalah kata benda, harf dan sebagainya. Nah, kita lihat beberapa contoh berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, artinya tahukah kamu orang-orang yang mendustakan? Tahukah kamu orang ya, di sini bukan jamak ya, tapi tunggal. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kita lihat di sini kata kerjanya ra'aitah. Ini dari kata ro'a, ro'a, ro'u ya. Ro'ai, ro'ats, ro'ata, kemudian ro'aina, kemudian ro'aita, ro'aituma, ro'aitum. Nah, ini kata ro'aita. Lihat di belakangnya ada huruf ta. Ya, perhatikan ya. Ro'aita. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Di sini kita lihat ada fi'il fa'ala. Fa'ala di sini artinya telah bertindak. Siapa yang bertindak? Yaitu rabbuka, Tuhanmu. Tuhan di sini sebagai sebagai subjek ya. Subjeknya di sini adalah huwa. Maka di sini menjadi fa'alah ya. Seperti itu. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dia mengirimkan, lihat di sini arsala. Arsala, arsalu fil madhi ya. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau dalam domir menjadi huwa. Di sini adalah arsala. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Dalam kurung ulat. Faja'alahum. Lihat, perhatikan di sini ja'alah, ja'alah, dan dia menjadikan mereka. Di sini sebagai objek, ya. Kata subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu huwa. Ja'alahum. Alladzi jama'a malan wa 'addadahu, yang mengumpulkan ya,
mengumpulkan harta-harta dan menghitung-hitungnya. Di sini juga adalah huwa, kata kerja jamaah dan addadah. Jamaah artinya mengumpulkan, addadah adalah menghitung-hitung. Domirnya adalah huwa. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya ya, sakula itu artinya berat. Sakulat di sini domirnya adalah hiya. Hiya di sini adalah mawazinuhu. Ya, jadi yang berat itu adalah timbangannya ya, timbangan kebaikannya. Di sini bentuknya adalah muannas. Kenapa? Karena bentuknya adalah jamak ya, jamak. Jamak taksir untuk yang tidak berakal itu adalah muannas. Makanya menggunakan sakulats. Sakula, sakula, sakulu, kemudian sakulat, sakulata, sakulna ya, seperti itu. Wa amma man haffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, haffat itu ringan ya timbangannya, jadi domirnya adalah hiya, kembali ke mawazin, timbangan-timbangan kebaikan. Kemudian yang terakhir, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, amanu, dari kata amana, amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, wa amilu ini dari kata amilu, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi domirnya di sini adalah hum ya, atau mereka. Nah, ini adalah beberapa contoh dalam Al-Quran. Tentu saja banyak sekali contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran. Dengan melihat contoh-contoh ini kita sudah bisa mengidentifikasi fi'il madhi seperti apa, dan fi'il madhi tersebut akan berelasi dengan domir ya, atau kata ganti yang sesuai dengan kata kerjanya. Baik, terima kasih. Demikian kita telah belajar khususnya fi'il madhi ya dalam bahasa Arab.